warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya Haryadi Salam, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Program Studi Matematika, Universitas Veteran Bangun Nusantara, dengan NIM 22215150022. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru dengan tema membangun paradigma baru terhadap makna guru. Dosen pembimbing seminar saya adalah Ibu Anissa Prima Eksakta, MPD. Baik, langsung saja. Di sini akan saya jelaskan pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan makna guru. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan terkait dengan pemahaman saya sebagai seorang guru, baik sebelum mengikuti pelaksanaan PPG maupun setelah mengikuti pelaksanaan PPG. Baik, pada pembahasan yang pertama, makna guru sebelum mengikuti PPG, akan saya jelaskan pemahaman saya terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, guru sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks ini, guru itu dianggap sebagai individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Maka guru disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, di sini guru berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi peserta didik dengan memberikan materi, penjelasan, dan wawasan yang relevan. Kemudian yang kedua, guru sebagai pusat pembelajaran. Nah, dalam peran ini, guru dianggap sebagai pusat atau fokus utama dalam proses pembelajaran. Guru memainkan peran sentral dalam merancang dan mengatur kegiatan pembelajaran. Ya. Artinya di sini guru memberikan arahan, memberitahu peserta didik tentang tujuan pembelajaran, mengelola lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, itu makna guru yang kedua bagi saya sebelum mengikuti PPG. Kemudian yang ketiga, guru mengajar dengan metode ceramah. Nah, dalam konteks ini, metode ceramah itu merupakan pendekatan pengajaran di mana guru memberikan penjelasan secara verbal ya, yang melibatkan penyampaian informasi secara lisan kepada peserta didik. Nah, dalam metode ini, guru secara aktif berbicara, akan tetapi siswa atau peserta didik itu akan lebih pasif sebagai penerima informasi. Nah, metode ceramah ini sering digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep yang kompleks atau untuk memberikan informasi dasar kepada siswa. Jadi di sini peran siswa itu pasif dibandingkan guru yang lebih aktif ya. Kemudian selanjutnya, makna guru yang keempat bagi saya, yaitu guru mengandalkan buku teks dan LKS dalam pengajaran. Nah, di sini guru sangat mengandalkan buku teks atau biasa disebut buku paket ya, dan LKS atau lembar kerja siswa sebagai sumber materi dan aktivitas pembelajaran. Nah, di sini buku paket digunakan sebagai panduan dalam merencanakan dan menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan LKS sebagai alat bantu yang berisi tugas ataupun latihan yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, ini pemahaman saya sebelum mengikuti PPG tentang makna guru ya. Kemudian yang kelima, guru melihat siswa sebagai objek dari pendidikan. Nah, maksud dari objek pendidikan di sini adalah guru melihat peserta didik itu sebagai penerima informasi yang pasif dari pengetahuan dan pengajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini peserta didik itu dianggap sebagai objek yang harus menerima
dan mengikuti apa yang guru sampaikan tanpa banyak ruang untuk berkontribusi atau terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Terus untuk makna guru yang kelima bagi saya ya. Kemudian yang terakhir, di sini guru tidak memberikan kebebasan kepada siswa. Nah, dalam konteks ini, guru mengadopsi pendekatan otoriter di mana mereka tidak memberikan kebebasan atau keterlibatan yang signifikan kepada peserta didik dalam mengatur proses pembelajaran. Nah, di sini siswa itu diberi sedikit atau tanpa kesempatan untuk mengemukakan pendapat, mengambil inisiatif, atau mengikuti minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, peran guru lebih dominan dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. Nah, ini adalah keenam makna guru bagi saya pribadi sebelum mengikuti PPG. Nah, setelah mengikuti PPG, saya memiliki pemahaman baru terkait dengan makna guru. Nah, akan saya jelaskan juga terkait dengan hal tersebut. Makna guru yang pertama bagi saya setelah mengikuti perkuliahan di PPG, yaitu selain menjadi pengajar, guru juga menjadi pendidik yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun juga menanamkan karakter dan budi pekerti kepada peserta didik. Nah, dalam hal ini, itu peran guru tidak hanya sebatas mentransfer pengetahuan atau ilmu saja kepada siswa, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Guru bertanggung jawab untuk membantu siswa mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang baik. Kemudian serta mengajarkan etika, tanggung jawab, empati, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di sini guru memberikan contoh yang baik dan mampu menjadi inspirasi dengan memberikan motivasi dan semangat kepada siswa untuk mengejar cita-cita. Nah, dalam hal ini, guru tidak hanya berfungsi sebagai instruktur, tetapi juga sebagai panutan dan motivator. Melalui sikap dan perilaku positifnya, guru dapat menginspirasi peserta didik dengan memberikan motivasi, semangat, dan dorongan agar mereka berani bekerja keras dalam belajar untuk mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Seperti itu. Jadi guru juga berperan sebagai uh, pemberi contoh yang baik atau suri tauladan yang baik. Dan yang ketiga, guru sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka. Nah, di sini peran guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Guru mengarahkan siswa untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui penggunaan strategi dan pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini guru membantu siswa dalam membangun pemahaman baru, memecahkan masalah, berpikir kritis, melalui diskusi, eksplorasi, pengalaman langsung, dan lain sebagainya. Kemudian, makna guru yang selanjutnya, guru memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, dalam hal ini, guru mengalihkan fokus pembelajaran dari guru menjadi siswa. Nah, guru mengakui bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan, kebutuhan, dan kecepatan belajar yang tentu saja sangat berbeda-beda. Nah, maka dari itu, guru berupaya untuk memfasilitasi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berperan aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, mendorong kolaborasi, dan menghargai keberagaman yang ada di dalam kelas mereka. Kemudian selanjutnya yang kelima, guru menggunakan berbagai sumber, media, dan metode pembelajaran yang interaktif, relevan, dan menyenangkan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Nah, dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran, guru menggunakan berbagai sumber daya, seperti buku teks, media digital, media
ajar interaktif, dan alat bantu lainnya. Nah, di sini guru mencari cara yang kreatif dan menarik untuk menyampaikan materi agar siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran, meningkatkan minat dan pemahaman mereka. Kemudian yang keenam, guru tidak hanya memberikan teori kepada siswa, namun juga membekali siswa dengan keterampilan sesuai perkembangan zaman. Nah, di sini selain mengajarkan konsep dan teori, guru juga bertanggung jawab untuk membekali siswa itu dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, ini termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, teknologi informasi, literasi digital, dan lain-lain, sesuai dengan abad ke-21 ini. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, guru memberikan kemerdekaan belajar bagi siswa untuk menentukan sendiri cara belajarnya. Nah, di sini guru itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih metode belajar yang paling efektif bagi mereka. Guru menghargai keberagaman gaya belajar, minat siswa, dan tentu saja memberikan ruang bagi siswa untuk mengatur waktu, strategi, dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, yang terakhir di sini, guru sebagai pembelajar sepanjang hayat yang harus selalu meningkatkan kompetensinya sesuai perkembangan zaman. Nah, di sini guru sebagai pembelajar sepanjang hayat harus terus mengembangkan pengetahuannya dan keterampilannya. Karena sebagai seorang calon guru, saya menyadari bahwa dunia pendidikan terus berkembang dan mengalami perubahan. Oleh karena itu, guru berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan, pengembangan diri, partisipasi dalam kegiatan pembelajaran berkelanjutan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kedelapan makna guru bagi saya setelah mengikuti perkuliahan DPG Prajabatan. Baik, selanjutnya pembahasan berikutnya terkait dengan pembelajaran bermakna. Nah, ada beberapa pembelajaran bermakna yang bisa saya ambil setelah saya mengikuti perkuliahan BPG Prajabatan. Yang pertama di sini adalah mengembangkan modul ajar dan asesmen pembelajaran yang efektif. Nah, di sini mengembangkan modul ajar berarti merancang materi pembelajaran yang terstruktur, ya, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, modul ajar ini mencakup penjelasan materi, aktivitas pembelajaran, tugas, dan evaluasi. Asesmen pembelajaran yang efektif berkaitan dengan merancang instrumen dan proses untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memahami karakteristik belajar peserta didik yang beragam. Nah, setiap siswa itu pasti memiliki karakteristik belajar yang unik, ya. Seperti gaya belajar, tingkat pemahaman, minat, kecepatan belajar, dan lain sebagainya. Nah, memahami karakteristik siswa yang beragam ini berarti guru menyelami dan harus mengenali perbedaan ini. Hal ini memungkinkan bagi guru untuk merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa dan menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan semua siswa. Yang ketiga, menyusun strategi dalam pembelajaran paradigma baru. Nah, paradigma baru itu sendiri itu mencakup pendekatan yang berpusat pada siswa, pemanfaatan teknologi, keterlibatan aktif siswa, dan pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Nah, menyusun strategi pembelajaran paradigma baru berarti guru merancang dan mengatur kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Guru juga memanfaatkan teknologi dan sumber daya digital untuk meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran, ya. Yang keempat, di sini menyusun dan melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan TPACK. Nah, TPACK itu sendiri merupakan Technological Pedagogical Content Knowledge yang menggabungkan pemahaman tentang teknologi, pendidikan, dan konten pembelajaran. Nah, di sini pemanfaatan TPACK berarti guru mengintegrasikan teknologi dengan pemahaman tentang strategi pengajaran yang efektif dan pengetahuan tentang konten pelajaran matematika khususnya, ya.
Nah, di sini guru menggunakan teknologi dengan cara mendukung pengajaran yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Kemudian yang terakhir, di sini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching dan TARL atau Teaching at the Right Level. Nah, culturally responsive teaching atau CRT itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menghargai dan merespon keragaman budaya, latar belakang dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, dalam hal ini, guru menerapkan pendekatan CRT secara aktif memasukkan konten materi dan strategi pembelajaran yang relevan dengan latar belakang kebutuhan siswa. Kemudian, teaching at the right level atau TARL, di sini pendekatan yang mengakui pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat pemahaman yang sama ya. Dalam pendekatan TRL, guru menganalisis tingkat pemahaman siswa dalam suatu konsep atau keterampilan dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat tersebut. Nah, hal ini memastikan bahwa siswa tidak mengalami kesenjangan pemahaman yang besar dan memungkinkan mereka untuk membuat kemajuan yang signifikan. Ini pembelajaran bermakna yang saya peroleh. Nah, kemudian selanjutnya adalah review pengalaman belajar. Dalam review pengalaman belajar di sini, saya memilih dua mata kuliah PPG. Yang pertama adalah mata kuliah PPL atau Praktik Pengalaman Lapangan, dan yang kedua adalah mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Nah, di sini review pengalaman belajar di mata kuliah PPL akan saya jelaskan. Di sini, praktik pengalaman lapangan di sekolah memberikan pengalaman belajar yang komprehensif. Nah, di sini saya menerapkan pembelajaran paradigma baru dengan melibatkan peserta didik secara aktif ya. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru itu ya pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam pembelajaran melalui ya, diskusi, kolaborasi, pemecahan masalah dan lain sebagainya ya. Di sini guru memainkan peran sebagai fasilitator, membantu siswa mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan eh, berpikir kritis dan lain sebagainya ya. Kemudian memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan penekanan pada DPACK. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melibatkan penggunaan alat, perangkat lunak atau platform digital ya untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa. Ya, sebagai contoh, misalkan pemanfaatan media pembelajaran interaktif dengan beberapa platform seperti Google Sites, kemudian Live Worksheet, dan lain sebagainya. Itu bisa ditayangkan atau disampaikan ke siswa melalui LCD atau proyektor ketika pembelajaran dalam kelas. Kemudian selain TPACK juga mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pendekatan di mana guru mengakui perbedaan individu dalam hal macam-macam ya, seperti gaya belajar, kecepatan pemahaman, tingkat kognitif, minat dan kebutuhan siswa. Seperti itu. Jadi, berkaitan dengan hal tersebut, guru merancang pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan hal-hal tadi ya. Jadi, dengan menyediakan materi, tugas, dan pendekatan yang sesuai dengan tingkat atau preferensi belajar masing-masing siswa. Dan di sini di mata kuliah PPL saya juga mengaplikasikan pembelajaran, maaf, di sini saya juga menyusun perangkat pembelajaran yang efektif ya. Nah, dalam menyusun perangkat pembelajaran yang efektif, di sini mencakup merancang dan mengatur rencana pembelajaran yang terstruktur, komprehensif, dan efektif. Nah, ini melibatkan pemilihan dan penyusunan materi, penggunaan strategi pembelajaran yang tepat, dan penilaian yang sesuai untuk mengukur pemahaman siswa terhadap suatu pokok bahasan. Itu review pengalaman belajar saya untuk
mata kuliah PPL. Kemudian selanjutnya, saya memilih mata kuliah proyek kepemimpinan. Nah, mempelajari mata kuliah proyek kepemimpinan itu dapat meningkatkan keterampilan manajemen proyek, kerjasama kolaboratif, mengelola sumber daya, pengambilan keputusan, dan pemecahan suatu masalah. Nah, dalam mata kuliah ini, saya belajar tentang strategi manajemen proyek, kolaborasi, alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan kemampuan pemecahan masalah secara kreatif ya. Nah, dalam mata kuliah proyek kepemimpinan ini, saya bersama kelompok saya eh, merancang dan melaksanakan sebuah proyek yang berupa webinar dengan tema eh, pemanfaatan platform Google Sites sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, di sini berkaitan dengan desain atau inovasi yang akan saya rancang di kemudian hari. Baik, itu dua mata kuliah yang saya pilih dalam review pengalaman belajar sebagai acuan untuk desain inovasi. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan hasil refleksi bermakna. Nah, di sini akan saya jelaskan hasil refleksi bermakna dari kedua mata kuliah yang saya pilih tadi. Yang pertama, saya dapat melihat bagaimana peran seorang guru dapat membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan siswa. Ini untuk mata kuliah PPL ya. Nah, ini artinya sebagai seorang guru itu saya memiliki kesempatan untuk mempengaruhi dan membentuk kehidupan siswa secara positif. Nah, saya itu dapat memberikan inspirasi, pengetahuan, dan keterampilan yang akan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Nah, ternyata peran guru itu sangat penting ya dalam membimbing, memotivasi, dan mendukung siswa dalam perjalanan belajar mereka. Nah, kemudian yang kedua, di sini menjadi seorang guru membuka mata saya terhadap keunikan dan keberagaman setiap siswa. Nah, di sini sebagai seorang guru, saya tentu saja akan berhadapan dengan siswa yang memiliki latar belakang budaya, kecerdasan, minat, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda ya. Nah, ini tentu saja sangat memungkinkan bagi saya untuk melihat dan menghargai keunikan dan keberagaman setiap siswa sebagai individu ya. Saya akan belajar mengakui dan menghormati perbedaan tersebut serta merancang pengalaman pembelajaran yang inklusif dan relevan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengalaman menjadi guru juga mengajarkan saya tentang arti pentingnya kolaborasi dengan semua pihak. Nah, sebagai seorang guru, saya tidak hanya bekerja sendiri, tapi saya juga wajib berkolaborasi dengan siswa, dengan orang tua, dengan rekan sejawat, dan lain sebagainya. Karena di sini kolaborasi sangat penting ya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang suportif dan efektif. Kemudian selanjutnya dalam mata kuliah proyek kepemimpinan ada tiga hal juga hasil refleksi bermakna. Yang pertama, melalui pengalaman belajar dan pelaksanaan proyek dalam mata kuliah ini, saya belajar tentang pentingnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dalam era digital saat ini, teknologi menjadi alat yang kuat dalam pendidikan ya. Dalam pengalaman belajar dan pelaksanaan proyek mata kuliah ini, saya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa. Nah, apalagi dalam proyek ini, kami merancang dan melaksanakan proyek pemanfaatan teknologi ya, yaitu Google Sites dalam pembelajarannya. Selain saya eh, mengadakan sebuah proyek, sekaligus saya bersama kelompok juga belajar untuk eh, mempelajari pemanfaatan teknologi khususnya Google Sites dalam pembelajaran. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, memperoleh pemahaman tentang pentingnya kepemimpinan instruksional yang mengarahkan dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini saya memperoleh pemahaman
hal tersebut ya. Kepemimpinan instruksional itu ya kemampuan guru untuk mengarahkan, membimbing, dan menginspirasi siswa dalam pembelajaran. Nah, saya mempelajari strategi kepemimpinan yang efektif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif seperti itu. Dan yang terakhir, di sini guru sebagai pembelajar sepanjang hayat harus selalu belajar meningkatkan pengetahuan dan keprofesionalan mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebagai guru harus terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan zaman. Ya, harus memiliki sikap pembelajar sepanjang hayat ya. Harus terus belajar, mempersiapkan dan mengembangkan diri mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan. Misalnya bisa mengikuti pelatihan, seminar, workshop, pembelajaran mandiri dan lain sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian sebagai seorang guru. Nah, di sini akan saya tampilkan artefak hasil refleksi. Ya, ini artefak dari mata kuliah praktik pengalaman lapangan atau PPL. Saya melaksanakan kegiatan PPL di dua sekolah. PPL yang pertama di SMA Veteran 1 Sukoharjo dan PPL yang kedua di SMP Negeri 2 Sukoharjo. Di sini adalah dokumentasi ketika siswa melaksanakan diskusi dalam pembelajaran dan memanfaatkan teknologi seperti Live Worksheet, Google Sheets, Quizzes, dan WordWall. Ya, kemudian di sini adalah artefak hasil refleksi dalam mata kuliah proyek kepemimpinan yang mendukung desain inovasi saya. Ini adalah informasi atau pamflet dari proyek yang saya dan kelompok laksanakan. Jadi proyek ini tentang webinar pemanfaatan Google Sheets sebagai media pembelajaran interaktif yang dilaksanakan secara online. Ini adalah dokumentasinya, ini pemaparan materi dari pembicara, dan ini adalah dokumentasi dari peserta yang mengikuti webinar dalam proyek kelompok saya. Nah, yang terakhir ini adalah pembahasan yang paling penting dalam uh, presentasi saya. Nah, di sini tentang desain invensi atau inovasi. Nah, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terkait dengan desain, inovasi, dan invensi saya. Nah, di sini yang pertama, pada awal semester atau awal tahun ajaran baru, saya akan mengidentifikasi karakteristik pada peserta didik, seperti kebutuhan belajar, potensi belajar, preferensi gaya belajar, dan faktor lain yang mendukung proses belajar melalui asesmen diagnostik awal. Jadi, pada awal semester atau bisa jadi pada awal tahun ajaran baru, itu saya akan terlebih dahulu melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui karakteristik peserta didik yang tentu saja berbeda-beda. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan melakukan asesmen diagnostik pada setiap awal pembelajaran atau capaian pembelajaran. Karena setiap capaian pembelajaran juga memiliki eh, strategi yang berbeda-beda untuk disampaikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, menyenangkan, dan bermakna dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal. Nah, setelah saya menentukan asesmen diagnostik awal tadi, itu saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sehingga diharapkan nanti pembelajaran bisa menyenangkan dan bermakna. Nah, salah satu aspek yang menyebabkan pembelajaran bisa menyenangkan dan bermakna itu adalah seperti desain saya yang ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi. Ya, jadi memanfaatkan teknologi yang dilakukan dengan menyajikan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, media pembelajaran interaktif, maupun program untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang aktif dan kompetitif. Nah, secara jelas pemanfaatan teknologi ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini contoh pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ya. Yang pertama adalah penggunaan Google Sites. Nah, Google Sites itu sendiri merupakan platform atau situs pembelajaran
yang bisa dimanfaatkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Di sini guru bisa berbagi materi berupa video, kemudian link, kemudian Google Form, yang semuanya bisa terintegrasi dalam satu situs pembelajaran ini ya. Ini untuk contoh pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan dan akan saya kembangkan di masa mendatang. Yang kedua, penggunaan live worksheet. Nah, di sini live worksheet merupakan lembar kerja online ya, lembar kerja online yang bisa digunakan untuk bahan diskusi siswa secara online. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan seperti share video, kemudian menjodohkan antara gambar dengan tulisan, dan untuk pengisian sebuah masalah ya, pengisian space di sini bisa mengisi seperti biasa, seperti di LKPD yang kertas atau cetak, dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan Quizzes. Quizzes ini adalah platform untuk menyajikan kuis ya. Di sini bisa sebuah asesmen yang dirancang guru melalui platform ini. Jadi nanti fitur-fiturnya adalah siswa bisa menjawab pertanyaan baik secara langsung yang diberikan guru ataupun ditugaskan sebagai pekerjaan rumah ya. Di sini nanti akan ada beberapa soal yang bisa diberikan guru dan siswa bisa menjawabnya. Jadi akan ada papan peringkat juga atau summary ketika siswa mengerjakan asesmen formatif yang bisa diakses secara langsung oleh guru dan siswa. Nah, ini adalah contoh dari summary dari pengerjaan kuisis siswa. Nah, ini merupakan contoh pemanfaatan teknologi yang selanjutnya itu penggunaan word wall. Di sini word wall itu adalah sebuah platform yang menyediakan kuis juga, tapi dalam berbagai bentuk ya, bisa sebuah kuis seperti kuisis tadi, kemudian uh, bisa berupa game pembelajaran seperti yang saya tampilkan di sini. Saya pernah menerapkan ini dalam pembelajaran selama praktik pengalaman lapangan. Dan yang selanjutnya di sini ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang terakhir. Ada penggunaan Google Form dan Google Spreadsheet. Nah, kita tahu bahwa Google Form dan Google Spreadsheet ini adalah produk dari Google ya. Di sini kita bisa menyajikan uh, survei, formulir ataupun kuis dalam bentuk Google Form. Nah, kalau Google Spreadsheet itu sendiri adalah platform untuk berkolaborasi terkait dengan data ya, bisa catatan online, dan ini pun bisa terintegrasi dengan Google Form yang dibuat sebelumnya ya. Kita juga sebagai guru juga bisa memanfaatkan Google Spreadsheet sebagai daftar hadir online dan lain sebagainya. Masih banyak fitur yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Baik, selanjutnya adalah rencana tidak lanjut yang akan saya lakukan berdasarkan review pengalaman belajar dan desain inovasi yang telah dan akan saya kembangkan. Di sini ada 3 rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dengan memanfaatkan teknologi, harapannya nanti dapat menciptakan pengalaman yang bermakna dan meningkatkan minat siswa untuk belajar matematika. Kemudian rencana tindak lanjut yang kedua adalah senantiasa selalu melaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran paradigma baru yang telah dilakukan. Nah, ini bertujuan agar pembelajaran-pembelajaran selanjutnya itu bisa semakin berkualitas. Kemudian rencana tindak lanjut yang ketiga atau yang terakhir
di sini adalah selalu mengembangkan kompetensi guru melalui diklat, pelatihan, workshop, belajar mandiri, dan lain sebagainya, agar selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, ini sesuai dengan definisi guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ya, jadi itu ketiga rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sebagai penutup, ada satu quotes dari saya. Guru adalah juru pemersatu yang menyatukan teknologi, kreativitas, dan kepemimpinan dalam transformasi pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.